Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Oke, baik teman-teman. Kami dari kelompok 5 Nahu akan melanjutkan pembahasan dari pembelajaran kita, yaitu kami mencoba untuk menjelaskan al-jumlatul lati laha mahalla minal i'rab. Nah, di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang al-qaidah. Mungkin kalau untuk bahasa Arabnya teman-teman bisa baca di sini ya. Namun pada intinya saya akan menjelaskan apa itu al-jumlatul lati laha minal i'rab. Jadi al-jumlatul lati laha mahalla minal i'rab adalah setiap jumlah atau kalimat yang mempunyai mahal atau kedudukan dalam i'rab. Baik itu dia jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Nah, kalimat-kalimat yang memiliki mahal atau kedudukan dalam i'rab ini ada 9. Nah, insya Allah yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, untuk itu saya minta kepada teman-teman untuk menyimak video kami. Kita di sini belajar bersama ya, untuk paham bersama juga insya Allah. Nah, untuk selanjutnya pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Sanatu Azzah akan melanjutkan ya. Sini yang pertama itu ada idza waqa'at khabar mubtada, apabila terletak khabar mubtada. Nah, di sini ada contoh, kita ambil contoh dari buku saja. Asyajaru aksanuha mauraqah. Ranting pohon itu adalah tempat daun. Nah, di sini udah jelas juga asyajaru itu dalam mubtada awalnya. Mubtada yang pertama marfu bidhamma asyajaru. Dan aksanu itu adalah mubtada yang kedua, mubtada tsani. Jadi kan mubtada yang pertama itu adalah asyajaru. Nah, aksanu itu adalah mubtada yang kedua, marfu bidhamma. Waha dhamir wahanya dan hanya itu adalah dhamir mabni ala sukun fi mahalli jar mudhaf ilaih. Jadi hanya itu adalah mudhaf ilaih. Terus mauraqatun. Nah, mauraqatun itu adalah khabar dari khabar aksanu. Khabarnya aksanu, mauraqatun marfu bidhamma. Nah, wa jumlah minal mubtada tsani wa khabaruha fi mahalli raf'i khabar mubtada awal. Nah, jadi jumlah dari mubtada kedua dan khabarnya itu fi mahalli raf'i berada pada tempat rafa khabar mubtada awal. Ya, sudah ada contoh juga, misal asamaku yasbahu. Ya, asamaku yasbahu. Asamaku itu adalah mubtadanya yang artinya ikan. Mubtadanya mubtada marfu bidhamah asamaku. Dan yasbahu itu artinya kan berenang. Yasbahu berarti fi'il mudhari' marfu bidhamah. Wal fa'il dan fa'ilnya itu dhamir mustatir. Mustatir itu kan yang tersembunyi kan ya. Menggunakan dhamir huwa yasbahu. Wa jumlah minal fi'il wal fa'il fi mahalli raf'i khabar mubtada asamaku. Jadi jumlah dari fi'il dan fa'il fi mahalli raf'i berada pada tempat rafa, itu khabar mubtadanya itu di situ adalah asamaku. Jadi khabar mubtadanya itu asamaku. Nah, di sini juga ada catatan yajibu an tashtamalu jumlah khabar ala dhamir yarbituha bi mubtada. Jadi wajib memasukkan jumlah khabar ala dhamir pada dhamir yarbituha yang menghubungkan bi mubtada dengan mubtada, yang menghubungkan dengan mubtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang tadi akan saya sampaikan tentang jumlatu allati laha mahalli minal i'rab. Selanjutnya yang nomor 2, idza waqa'at khabaron likana au ihda awatuha, apabila terletaknya khobar untuk kana atau salah satu ahwatnya. Contoh, kana ar-rajulu thiyabahu nadifatun. Nah, thiyabahu nadifatun di sini merupakan khobar kana yang mana merupakan jumlah dari mubtada khobar. Dan meskipun thiyabahu nadifatun di sini secara tekstual beri'rab rafa, tetapi kaidah kana menuntut khobarnya untuk nasab. Jadi thiyabahu nadifatun di sini disebut fi mahalli nasbin khobar kana. Selanjutnya contoh yang kedua,
amsi at-tilmidu yadrusu. Amsi di sini yang mana merupakan ahwat kana dan yadrusu merupakan khobar kana dari jumlah fi'il fa'il. Yadrusu di sini secara tekstual beri'rab rafa, tetapi kaidah kana menuntut khobarnya untuk nasob, sehingga yadrusu juga disebut fi mahal linas bin khobar amsi. Selanjutnya yang nomor 3, ida waqa'at khobaron li inna au ihda ahwatuha, apabila terletaknya khobar untuk inna atau untuk salah satu ahwatnya. Contohnya, inna ar-rajula thiyabuhu nadifatun. Nah, thiyabuhu nadifatun yang merupakan khobar inna, yang mana secara tekstual beri'rab nasob, tetapi kaidah inna menuntut khobarnya untuk rofa, sehingga thiyabuhu nadifatun di sini disebut fi mahal li raf'in khobar inna. Contoh yang kedua, inna tilmida yadrusu. Nah, sama seperti tadi ya, yadrusu juga di sini merupakan khobar inna yang mana secara tekstual beri'rab nasob, tetapi kaidah inna menuntut khobarnya untuk rofa, maka yadrusu juga disebut fi mahal li raf'in khobar inna. Selanjutnya yang nomor 4, idza waqa'at maf'ulan bi, apabila terletaknya maf'ul bi. Contohnya, qala at-thalibu ana majid. Nah, ana majid merupakan maf'ul bi, yang mana jumlah dari mubtada khobar, dia juga bimahali nasbin maf'ul bi. Kenapa bimahali nasbin maf'ul bi? Karena secara tekstual dia rofa, beri'rab rofa secara tekstual, tetapi kaidahnya menuntut untuk nasob. Jadi ana majid di sini juga disebut fi mahali nasbin maf'ulun bi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Taib, nastamir ila raqmu khamis, idza waqa'at halan. Nah, jadi pada poin kelima ini, ketika menempati posisi hal. Jadi, suatu jumlah, baik itu jumlah fi'liyah atau ismiyah, ketika menempati posisi hal, maka dia memiliki mahal. Mahalnya itu mahal nasob. Bisa teman-teman lihat di buku, ada contoh, nantasiru ala adu, wa nahnu yadun wahidatun. Nah, yang menjadi contoh di sini itu jumlah wa nahnu yadun wahidatun. Nah, jumlah wa nahnu yadun wahidatun di sini, dia itu menempati hal. Kenapa? Karena dia terletak setelah isi ma'rifat, yaitu kata al-adu. Bisa dilihat ada penjelasannya. Nahnu wa domirun munfasil mabniun ala domi fi mahali raf'i mubtada. Yadun huwa khobarun bi nahnu marfu'un bi dhammah. Terus wahidatun huwa na'at liyadun marfu'un bi dhammah. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahalin nasbi halun. Jadi dari jumlah keseluruhan dari mubtada dan khobar di sini fi mahalin nasbi, dia bermahal nasob. Wahalun, dia menempati posisi hal. Selanjutnya contoh yang kedua, ra'aitu at-tuyura tugoridu. Nah, yang menjadi contoh di sini tugoridu. Tugoridu di sini kan fi'il mudhari ya. Yang namanya fi'il pasti ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya itu kembali lagi kepada at-tuyura. Jadi kan jika diartikan kayak gini kan, ra'aitu saya melihat, at-tuyura burung-burung, tugoridu sedang berkicau. Nah, tugoridu fi'il dan fa'ilnya itu fi mahali nasbi, dia bermahal nasob. Kenapa? Karena dia menempati posisi hal ya. Catatan di malfuzat, jadi suatu jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, bisa dikatakan hal, itu ada syaratnya, yaitu dia harus memiliki robit. Robit di sini yaitu baik itu berupa waw haliyah maupun domir yang kembali kepada sohibul hal. Terus juga suatu jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, baik mubtada khobar maupun fi'il fa'il,
bisa menempati posisi hal ketika ia terletak setelah isim ma'rifah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan nomor 6. Idza waqa'at na'tan aw sifatan, apabila terletak pada na'at atau sifat. Contohnya, qad yanadhifa fi qaryatin hawa'uha nakiyun. Fi qaryatin, fi-nya harfu jarin. Qaryatinnya majrurnya dengan kasroh. Hawa'unya itu mubtada marfu bidomah, dan hanya itu domir mabni ala sukun fi mahalli jar, yaitu mudhof ilaih. Nakiyunnya itu khobar hawa marfu bidomah, marfunya itu dengan domah. Dan wa jumlatu minal mubtada wa khobar fi mahalli jar na'atil qaryah. Jumlah dari mubtada khobar pada tempat jar karena itu adalah na'at atau sifat dari qaryah. Contohnya ra'aitu tuyuron tagorrodu. Tuyuronnya itu maf'ul bih dan mansubnya itu dengan fathah. Tagorrodu yaitu fi'il mudhari marfu biddomah wa fa'il domir mustatir takdiruhu hiya. Kenapa disebut dengan domir mustatir? Karena domir itu tersembunyi. Dan takdiruhu hiya karena tagorrodu. Kalau teman-teman juga pasti tahu kalau awalnya ta pasti untuk hiya. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahalli nasbin na'at li tuyur. Contohnya qauluhu ta'ala waja'a min aqsa madinati rajulu yas'a. Artinya waja'a dan telah datang min aqsa madinati dari tengah-tengah kota rajulu yas'a, seorang laki-laki sambil berjalan. La tahtarim rajulan yakhunu biladahu. Janganlah kamu memuliakan seorang laki-laki yang mengkhianati biladahu negaranya. Sakiya li rajulin yakhdamu amtahu. Celakalah lirojulin bagi laki-laki yakhdamu yang menghina amtahu pembantunya. Nah, lirojulin, linya itu adalah harfu jar ya. Rijalinnya itu majrurnya itu dengan lam. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Silva. Bismillah, untuk yang selanjutnya yaitu malhudot. Di sini la taqa'ul jumlata na'tan illa idza kana man'utaha nakiratan. La taqa'u tidak terjadi al jumlata jumlah na'tan jadi na'at illa idza kana kecuali terbukti man'utuha man'ut setelah na'atnya nakiratan nakiroh. Jadi tidak terjadi jumlah yang terbuat dari na'at ya kecuali terbukti man'ut setelah na'atnya itu nakiroh. Jadi kan biasanya mubtada setelahnya pasti khobar, terus musnad ilaih, mudhof ilaih. Nah di sini juga na'at kesananya man'ut. Jadi na'at sama man'ut ini harus mutabaqoh atau sesuai. Terus fal jumalu, maka jadikan jumlah ba'dan nakiroti sifatan, setelah nakiro itu kedudukannya jadi sifat. Wa ba'dal ma'rifu ahwalun, dan setelah ma'rifat kedudukannya jadi hal, jadi tidak sifat lagi gitu. Terus di sini ada contoh ra'aitu tuyuro tagorrod. Nah di sini ada at-tuyuro, berarti kan ada alif lam, berarti masuknya ke ma'rifat. Terus tagorrodnya itu jadi hal, karena apa? Karena tadi penjelasan di atas juga wa ba'dal ma'rifu ahwalun. Nah terus takunu jumlatan, yang menjadi jumlahnya itu lapat tagorrod fi mahalli nasbi halan. Karena lapat tagorrod itu nasab halan, karena setelah ma'rifat maka kedudukannya jadi hal, karena penjelasan tadi di atas wa ba'dal ma'rifu ahwalun. Terus ada lagi contoh ra'aitu tuyuro tagorrod. Nah tadi kan at-tuyuro memakai alif lam, sekarang tidak ada alif lam ya, berarti kebalikan dari ma'rifat yaitu nakiroh. Jadi tagorrod ya, tagorrodnya itu bukan lagi menjadi hal tetapi menjadi sifat.
Nah, fatakunu jumlatan yang menjadi jumlahnya itu lapad tagorrod sama. Tetapi tagorrod di sini bukan lagi hal tetapi menjadi sifat karena penjelasan tadi ba'dal nakiro sifat. Setelah nakiro itu jadi kedudukannya jadi sifat gitu. Fi mahalin nasbi na'at lituyuro di mahal nasab na'at lapad tuyuro gitu. Selanjutnya ada di sini yang nomor 7, idza waqa'at jawaban li syarti jazimun muqtaranahu bil fa'i au bi idzal fajaiyah. Jadi terbukti jawab syarat jazim yang dibarengi fa atau yang dibarengi idzal fajaiyah. Contoh di sini manjada fannajahu halifuhu. Al-jumlatu yang menjadi jumlahnya itu lapad an-najahu halifahu. Nah, jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Dan kedudukan an-najahu sebagai mubtada, halifahu menjadi khobar. Al-makunatu minal mubtada wal khobar kan fi mahali jazmi jawab syarti. Nah, fi mahali jazmi kenapa? Mahali jazmi karena ada fa syarat jawazim. Nah, jadi mahal jazam. Karena secara zohir lapad an-najahu itu kedudukannya sebagai mubtada kan harus dirofakkan atau didomahkan. Kenapa jadi jazam? Karena kalimatnya kalimat isim. Nah, sebelum lapad an-najahu ada fa. Nah, fa itu yang menjawazimkan atau amil jawazim. Jadi jawab syarat lafad an-najahu gitu. Dan contoh-contoh selanjutnya juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya mengenai al-jumlatul lati laha mahallam minal i'rabi. Yang nomor ke-8 yaitu idza waqa'at mudhafan ilaih. Jadi jika kedudukan kalimatnya itu sebagai mudhaf ilaih dan mahal untuk mudhaf ilaih ini yaitu khofad atau jar. Wa takuna jumlatu mudhafan ilaih fi salah satu halati faqat. Jadi mudhaf ilaih ini memiliki 3 keadaan. Yang pertama yaitu idza waqa'at ba'da haysu, apabila terletak setelah lapad haysu, au ba'da id apabila terletak setelah lapad id, au ba'da ida atau setelah lapad ida. Contoh di sini ada di sini ada kalimat setelah lapad haysu, zahatu ila haysu tukimi. Nah, tukimi di sini merupakan jumlah dari fi'il dan fa'il dan mahalnya juga mahal jar. Mudhaf ilaih li haysu. Jadi mudhaf ilaih dari haysu. Lalu yang ke nomor 9 yaitu idza waqa'at tabi'atul li jumlatilaha mahallam minal i'rabi. Jadi jumlah yang mengikuti kepada kedudukan jumlah yang sebelumnya atau yang sering kita kenal dengan tawabi. Nah, karena si jumlah ini bisa karena menjadi maktub atau menjadi badal. Di sini ada contoh kalimat hadza thalibu majhudahu kabirun wa amaluhu wasi'atun. Nah, kalimat amaluhu wasi'atun ini merupakan maktub dari jumlah majhudahu kabirun dan mahalnya juga mahal rafa karena kan mahal untuk jumlah ini tergantung kepada matbunya. Apabila si tawabilnya rofa maka matnya juga ikut rofa, kalau tawabilnya nasab maka matnya juga ikut nasab, kalau tawabilnya jar maka matnya juga ikut jar. Nah, karena di sini tawabilnya rofa, kalimat sebelumnya rofa, maka jumlah amal wasi'atunya itu menjadi rofa juga mahalnya karena mengikuti dari kalimat majhudahu kabirun, dan majhudahu kabirun juga mengikuti dari mubtada hadza thalibu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.